Teman-teman, jadi ini kesimpulannya teman-teman. Ini adalah gambaran besar sales. Halo bos, halo best of service professional, apa kabar teman-teman? Gambaran besar sales. Sales itu bukan cuma jualan doang. Nih, kamu mau barangnya nggak? Tapi ada 5 hal yang perlu kita pelajari. Ya, bagaimana strateginya dalam ketika melakukan sales dan orang-orang yang menjual itu bagaimana peran mereka, KPI mereka dan lain-lain. Lalu proses jualannya seperti apa? Lalu eksekusinya bagaimana di lapangan, ya. Dan sistem apa yang menjadi perangkat yang digunakan dalam keseluruhan proses sales tersebut. Kita masuk satu-satu ya, teman-teman. Nah, pertama strateginya bagaimana? Strategi itu penting karena kita melihat gambaran besar. Bagaimana industrinya? Apakah market ini sedang growing, target market kita sedang growing, lalu value proposition, apakah produk tersebut menjawab suatu permasalahan kunci yang dimiliki oleh siapa di market? Pertanyaan-pertanyaan yang kita perlu pikirkan dan jawab. Lalu sales target cascade, maksudnya apa? Target sales kita tahun depan bagaimana? Caranya gimana menghitungnya? Oh, mungkin kita pakai baseline dari tahun ini, kemudian ada penambahan dari strategi ekspansi new product yang mungkin kita sedang lakukan atau new market. Lalu ada faktor pengurang di mana ada customer churn, ada customer yang berkurang, yang hilang, customer yang hilang. Lalu go to market. Kita mau jualan langsung dari perusahaan, prinsipal langsung direct ke customer, ke market, atau kita mau menggunakan distributor. Nah, portfolio mix-nya berapa persen? Berapa persen yang direct, berapa persen yang indirect? Nah, lalu territory management. Bagaimana cara kita mengelola teritori atau wilayah-wilayah kita berdasarkan alokasi sumber daya manusianya, sales people kita yang dialokasikan ke sana. Teritori mana yang menjadi prioritas. Nah, ini penting ya teman-teman. Kita memikirkan semua hal itu. Lalu yang kedua, sales people. Orang-orang kita sendiri bagaimana sumber daya manusia kita? Orang-orang sales kita apakah mereka mengerti peran dan tanggung jawab mereka? Lalu bagaimana dengan KPI, OKR, lalu insentif buat mereka? Nah, pengalaman saya tuh waktu itu ada klien yang dia KPI-nya hanya menitik beratkan kepada penjualan saja, tapi tidak kepada penagihan collection. Duit nyata yang benar-benar masuk ke perusahaan. Nah, alhasil pihak finance jadi kerepotan, teman-teman. Karena ini konteksnya B2B ya. Lalu ketika manajemen mengubah sedikit KPI-nya, sedemikian sehingga yang penagihannya itu atau collection-nya tersebut menjadi share KPI yang dibagi antara finance dan sales juga bantuin untuk penagihan, maka cash flow jauh lebih lancar, teman-teman. Dan everybody wins ya. Pihak sales juga dan finance juga memiliki kinerja yang bagus dan mereka mendapatkan bonus dan nah itu contoh aja, teman-teman. Lalu sales mindset, apakah ada mental blocks? Lalu sales personality dan communication style. Mungkin kita belum petakan orang-orang sales kita secara MBTI mereka seperti apa dan communication style-nya seperti apa. Jangan sampai mereka menjadi seseorang yang bukan diri mereka gitu. Bagaimana cara mereka bisa efektif sesuai dengan kepribadian mereka sebagai sales. Atau mungkin ada orang-orang yang tidak cocok di bidang sales. Itu poin lanjutannya dari situ. Nah, kemudian ketiga, prosesnya seperti apa? Prosesnya seperti apa? Apakah kita sudah memiliki sales funnel atau pipeline? Jadi semacam ledengnya kita dari mulai suspek, kemudian prospek, customer, fans. Nah, apa bedanya masing-masing 4 poin tadi? Ya, customer loyalty ladder. Bagaimana cara kita membuat customer kita menjadi loyal? Lalu cross functional teamwork maksudnya dalam konteks B2B ada tim komersial, kemudian ada tim technical. Nah, bagaimana cara mereka bekerja sama, bersinergi, menyusun proposal, meeting dengan klien sehingga terjadi deal atau closing sales. Lalu eksekusinya bagaimana? Ya, sales delivery.
Jadi sales itu bukan hanya jualan barang doang, nih ini barang, kamu beli nggak? Itu merupakan suatu sales yang hanya transaksional. Bagaimana cara kita bisa menjadi sales yang lebih dalam lagi, yang lebih terpercaya lagi di mata klien, customer. Kita perlu mengadopsi perspektif sales yang consultative selling atau solution selling. Nah, ada 4 fase di sini, teman-teman. Listen, solve, close, deliver. Nah, masing-masing fase tersebut dalamannya banyak banget, panjang ceritanya, tapi menarik ya. Misalnya listen, bagaimana cara kita meng-establish rapport, ya. Teknik-teknik NLP, Neuro Linguistic Programming, seperti apa saja yang bisa kita pakai, verbal, non-verbal. Lalu kemudian apa yang jadi masalah klien, bagaimana buying kriterianya, buying prosesnya, buying channelnya seperti apa, ya, sehingga kita bisa mengcraft, mendesain unique selling point kita yang akan jitu menyelesaikan masalah klien. Lalu budget mereka berapa? Ini contoh-contoh hal-hal yang bisa kita dengarkan dari klien. Listen, ya. Yang kedua, solve. Bagaimana cara kita menyusun proposal, tapi bukan hanya menyusun proposal, tetapi melakukan storytelling, cara menceritakan cerita kita seperti apa, supaya efektif dan klien mendengar bahwa, oh, ini benar-benar menyelesaikan masalah saya, produk ini atau jasa ini. Oke? Lalu closing. Bagaimana cara kita melakukan follow up yang nggak nyebelin? Ya, kita menggunakan sales script seperti apa ketika kita menghadapi atau mengelola objections. Jadi kita bicara objection handling. Apa yang kita lakukan kalau klien bilang, oh nggak dulu deh, atau nanti saya pikir-pikir dulu ya, dan lain-lain. Ya. Dan ketika masuk fase negosiasi, bagaimana cara kita mengelola negosiasi tersebut? Apa itu ZOPA, BATNA, ya, Zone of Potential Agreement, BATNA, Best Alternative Toward a Negotiated Agreement. Bagaimana cara kita mengelola itu? Lalu deliver. Bagaimana cara kita mewujudkan janji yang kita sudah sampaikan sebelumnya? Ya, bagaimana produk atau jasa kita bisa sesuai dengan ekspektasi klien atau customer. After sales service kita seperti apa? Bagaimana cara kita mengukur dan memastikan customer satisfaction. Lalu yang paling penting juga untuk sales, bagaimana cara kita bisa melakukan cross-selling, upselling, dan referrals. Nah, teman-teman cerita dong di kolom komentar, bagian mana yang teman-teman paling suka nih dari listen, solve, close, or deliver. Bagian mana yang paling sulit buat teman-teman? Dan kenapa? Nah, itu di bidang eksekusi ya teman-teman. Lalu yang terakhir, sistem sales seperti apa yang kita perlukan? Kenapa kita butuh sistem sales yang seperti itu? Saya berpengalaman dengan salah satu sistem CRM yaitu salesforce.com. Dan CRM sistem itu membantu kita untuk menganalisa, analytics, ya. Bagaimana sales forecast kita ke depan? Bagaimana probability kita untuk bisa closing untuk account ini, untuk klien ini. Nah, teman-teman, jadi ini kesimpulannya teman-teman. Ini adalah gambaran besar sales. Kesimpulannya apa? Sales bukan jualan doang, tetapi suatu sinergi antara semua pihak untuk menjamin kepuasan customer, klien, dan juga kinerja yang baik untuk perusahaan. Bagaimana sales forecast kita ke depan? Bagaimana probability kita untuk bisa closing untuk account ini, untuk klien ini. Nah, teman-teman, jadi ini kesimpulannya teman-teman. Ini adalah gambaran besar sales. Kesimpulannya apa? Sales bukan jualan doang, tetapi suatu sinergi antara semua pihak untuk menjamin kepuasan customer, klien, dan juga kinerja yang baik untuk perusahaan.